Halo Bentar ya. Bang Aziz, Tuh. selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Alda Novitasari. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan musik Universitas Lampung. Sebelum kita mulai, boleh Alda tahu perkenalan singkat dari Bang Aziz terlebih dahulu. Eh, Nama saya Abdul Aziz Turhan, Kariko. Biasanya orang kenalnya sebagai Aziz Tumi. Saya dosen di sastra Inggris di BINUS dan sekarang lagi menjalani studi S3 doktoral di UI. Saya juga pemain musik dengan Paling Teduh dan Parada Hujan. Saya juga punya band metal namanya Logam Mulia. Kami menang awards tahun lalu. Kami menang di dua kategori, kategori album metal terbaik dan grup metal terbaik. Saya juga martial artist, saya suka bela diri. Saya megang sabuk di bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Sama dong, Hmm? tapi Alda taekwondo sih Bang. Oh, taekwondo. Hmm. Hmm. Terima kasih banyak karena Bang Aziz telah memperkenalkan diri dan berkenan meluangkan waktu untuk menerima wawancara ini. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas akhir semester Alda yang bertujuan untuk menggali lebih dalam Hmm. mengenai proses analisis musik dan kajian musik serta kreativitas musik musisi dalam membentuk identitas musikal sebuah band khususnya melalui Hmm. pengalaman Bang Aziz di payung teduh ini. Hmm. Lanjut ke sesi pertanyaan ya Bang. Hmm. Bisa Bang ceritakan sedikit tentang berdirinya payung teduh ini Bang? Band itu berdiri dari kami awalnya berdua doang, saya dan Is. Itu 2007 udah mulai ngeband berdua. Lalu 2008 Cito masuk sebagai drummer. Lalu 2010 Ivan masuk sekaligus membantu proses rekaman album pertama. Dan di situ setelah rilis kami angkat dia menjadi kota. Hmm, itu album pertama 2010, kalau nggak salah bulan Desember rilisnya tanggal 15. Lalu album kedua tahun 2012. eh, Lalu setelah itu album ketiga itu studio album orkestra, itu bersama Live and Loud, bersama Yamaha di Live and Loud itu 2015. Lalu album ketiga yang studio album itu dengan KFC untuk distribusinya 2017. Lalu 2018 teman-teman membuat album baru, mendengar suara nama albumnya, tapi saya keluar dari band karena saya lagi fokus menggarap band metal saya. Lalu ya mungkin itu ya. Bang, lanjut ke topik penggabungan genre Bang, komposisi dan harmoni. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana payung teduh menemukan keseimbangan antara jazz, keroncong, dan folk dalam satu lagu? Hmm, jazz, keroncong dan pop itu sebenarnya bisa dibilang agak tidak sengaja ya. Karena kami itu besarnya dari saya berdua dan Is itu bertemu di teater Pagupon. Di situ kami membawa karena cuma berdua waktu itu, instrumennya cuma kontrabas dan gitar. Eh, Lalu eh, kami memainkan musik di teater dan eh, musik-musik yang ditulis itu sebenarnya nggak mengarah ke keroncong, tapi Is membuat lagu judulnya Angin Pujian Hujan, itu ternyata dianggap sebagai keroncong oleh orang-orang. Hmm, tapi sebenarnya tidak ada unsur apa ya? Kalau bilang jazz juga ya, karena kami waktu itu di Teater Pagupon ada lagu yang sedikit jazzy. Eh,
komposisinya, tapi sebenarnya nggak terlalu uh, menitik beratkan harus jazz, harus rock, harus keroncong ya. Intinya lebih bagaimana instrumennya itu dan kitanya ini uh, mengeluarkan bunyi, dan bunyi itu yang akhirnya dilabelkan oleh orang-orang sebagai jazz, keroncong atau folk ya. Ya sih, jadi itu sebenarnya nggak kita nggak cari keseimbangan, jadinya lebih ke keseimbangannya itu muncul sendiri dari ngebandnya itu. Tapi hal itu menjadi hal menarik Bang dalam payung teduh. Hmm. Hmm. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bang pernah merasa kesulitan menggabungkan elemen jazz yang improvisasional dengan keroncong yang lebih kaku? Um, saya main bass di Payung Teduh itu improvisasinya sebenarnya tidak terlalu banyak hmm, karena bisa dibilang bukan jazz klasik ya, bukan jazz klasik yang setiap musisi punya waktu untuk solo, punya waktu untuk improvisasi. Uh, tapi kami lebih ke melayani lagu yang dibuat oleh Is gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya uh, saya sendiri karena waktu itu banyak mendengarkan lagu-lagunya Norah Jones, yang jazz tapi juga ada countrynya, ada folknya. Jadi sangat terinspirasi untuk bermain dengan cara seperti itu, dan akhirnya tersalurkan juga di Payung Teduh ya. Tapi intinya tidak banyak improvisasi karena memang kami hanya melayani lagu yang ditulis untuk kebutuhan lagu itu sendiri. Kira-kira ada tantangan terbesar nggak sih Bang dalam menciptakan musik yang menggabungkan tiga genre ini? Hmm, Tantangannya apa ya? Aku rasa tantangannya adalah memulai membuat lagunya sih. Tapi itu berhasil dilalui dengan baik oleh Is dan teman-teman ya. Jadi hmm, ya karena kami kan band, jadi kita kerjain musiknya masuk studio, uh, latihan, atau kadang-kadang bahkan di backstage kami latihan lagunya gitu ya untuk lagu baru. Tapi intinya tantangannya lebih ke memulai komposisi atau memulai lagunya sih. Tapi itu juga berhasil dihadapi. Dulu ini namanya ini ya Bang Payung Teduh. Sekarang sudah ganti jadi Parada Hujan. Yes, betul. Is ngajak Doni tahun 2022 kalau nggak salah, lalu tapi dengan nama baru dan manajemen baru, jadi akhirnya kita memakai nama baru itu Parada Hujan. Tapi orang-orang masih ya mengingatnya di Payung Teduh. Iya betul. Dalam hal teori musik, apakah ada pola atau prinsip harmoni yang Abang pegang untuk menjaga keseimbangan dalam komposisi yang menggabungkan harmoni jazz yang kaya dan struktur keroncong yang lebih sederhana? Hmm, Ada pola atau prinsip harmoni. aku saya sendiri itu karena lulusan sekolah musik di Lembaga Pendidikan Musik Farabi di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa. Eh, tapi waktu itu karena banyak memainkannya kontrabas, dan eh, dari musiknya aja, dari instrumennya aja itu sudah sangat membantu untuk mencari keseimbangan ya dalam tanda kutip. Karena itu sudah sangat mengisi di soundnya bassnya aja, jadi tidak perlu
bermain yang luar biasa kompleks, cukup dengan membunyikannya saja sudah eh, melayani kebutuhan lagunya itu. Keragaman harmoni yang digunakan dalam payung teduh ini sering mengubah dinamika dan mood lagu. Bagaimana Abang memastikan agar transisi dari akor jazz yang lebih kompleks menuju akor yang lebih sederhana dari keroncong yang tidak terkesan tiba-tiba? Coba bisa diulangi pertanyaannya? Keragaman harmoni yang digunakan dalam payung teduh ini sering mengubah dinamika dan mood lagu. Bagaimana Abang memastikan agar transisi dari akor jazz yang lebih kompleks menuju akor yang lebih sederhana dari keroncong dan tidak terkesan tiba-tiba? Hmm, ya lagi-lagi itu kami tidak memaksakan harus jazz atau harus keroncong. Kami hanya main musik aja. Dan instrumen yang ada di saat itu membentuk payung teduh. Dulu saat ketika Abang kuliah, ambil mayornya langsung kontrabas, Bang. Eh, aku itu kuliah satunya sastra Inggris di BINUS. Lalu S2-nya itu Cultural Studies di UI. Jadi sebenarnya bukan musik. Tapi Oh, karena saya di Farabi kursusnya itu kontrabas dan juga bass elektrik, eh, jadi eh, itu jalan dua-duanya gitu, antara yang kontrabas dan elektrik. Tapi kalau kontrabas sendiri saya tidak lulus, saya cuma sampai level 3 karena saya waktu itu harus fokus ke lagi studi tesis apa lagi mengerjakan tesis S2. Tapi saya yang bass elektrik itu saya lulus sampai level 6 dan kemudian lulus juga gitu. sudah lama Abang belajar kontrabas, Bang? Kontrabas itu bisa dibilang masih baru ya. Bahkan sekarang pun di Parada Hujan kami kalau manggung selalu membawa dua instrumen, yaitu saya mau dua instrumen, kontrabas dan juga bass elektrik, karena harus ganti-ganti harus biar lebih melayani kebutuhan lagunya. Tapi kalau kalau kontrabas sebenarnya bisa dibilang baru, eh, meskipun ya dulu dari 2007 kali ya, atau 2006 saya les bass itu, waktu itu. Eh, tapi ya itu karena tidak sampai lulus, cuma cuma sampai level 3 dari level 1. Jadi ya bisa dibilang nggak terlalu lama ya. Tapi ya main terus sih main. Cuma itu kan beda dengan orang yang memperdalam. Saya Memangnya sekarang ada lebih fokus di eh, komposisi aja. Kenapa? memangnya ada berapa level, Bang, di kontrabas ini? Setahu aku di Farabi itu ada 6. Semua instrumen setahu aku ada 6 level. Tapi nggak tahu ya kalau piano. Tapi ya itu. Kalau di bass elektrik, 6. Dan bass dan kontrabas juga 6. Saat awal mula membentuk payung teduh, seberapa besar kesadaran soal eksplorasi lintas genre ini, Bang? Kenapa, sorry? Saat awal membentuk payung teduh ini, seberapa besar kesadaran soal eksplorasi lintas genre ini? eh Tidak ada. Kita hanya ingin membuat saja. Jadinya hanya ingin bermain musik. Instrumennya yang ada waktu itu adalah ini dan ini. Malah dulu eh, awal-awal itu kami tidak memakai gitar listrik, tidak memakai bass listrik, karena waktu itu instrumennya yang ada ya ini, jadi itu yang kami bawa. Jadi tidak mikirin kesadarannya untuk membuat ini atau membuat itu, tapi ya tercipta dari instrumen yang ada dan orang yang ada. Berarti itu spontanitas, Bang, atau memang dirancang sejak awal? Spontan. Lanjut ke harmoni dan progresi akor. Pertanyaannya, dia seringkali menggunakan progresi akor yang kompleks. Bagaimana cara payung teduh menjaga kesederhanaan akor keroncong tanpa kehilangan kedalaman musikal?
sebenarnya yang kami lakukan itu kebanyakan, ya kalau kita ngeliat chord-chord yang ada di Paling Teduh itu sebenarnya chord-chord extension ya, mayor 7, minor 7, half diminished. eh Sebenarnya memang bukan chord-chord yang eh apa ya, bukan yang natural seperti mayor biasa atau minor biasa. Cuma sebenarnya eh, kami juga kayaknya ada beberapa, ya kami selalu memakai circle ya, nggak selalu. Ada beberapa lagu kami intinya yang memakai circle 1625 atau 6251 47, lalu balik ke tiga dominan. Hmm, itu sebenarnya hmm, emang ketika kami awal mulai ngeband itu banyak kami banyak mengisi acara-acara wedding ya, dan lagunya harus yang agak-agak jazzy, harus yang simple, dan itu terbentuk mungkin dari situ ya. Uh, tapi sebenarnya kalau dilihat dari progresi chordnya ya, itu sedikit banyak sebenarnya karena kita menggunakan chord-chord extension mayor 7, minor 7 dan lain-lain gitu. Dan juga mengikuti circle-circle chord yang dari lagu jazz. Meskipun itu tidak menjadi patokan utama karena ada lagu yang Is buat itu yang lebih uh, tidak tidak circle seperti dalam jazz ya. Misalkan 16 dua 1414 itu juga ada, kayak lagu Angin Pujan Hujan tuh dia chord progresinya itu 1414, lalu ketiga misalnya, jadi nggak harus selalu eh sorry 5. Ntar coba aku cek. Da. Ya, ya pokoknya begitu ya, nggak terlalu harus eh jazz tuh circle-nya. Ada nggak Bang kira-kira di lagu Payung Teduh yang progresi chordnya itu menurut Abang susah? Hmm, ya karena udah biasa membawakan lagunya ya seharusnya sih tidak ya. eh Apalagi kalau di jazz itu kan kami biasa membawakan, kalau di jazz itu kan chordnya biasanya banyak, progresi chordnya juga pindah-pindah, sering ada modulasi ya, pindah-pindah tangan nada ibaratnya. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan di situ, cuma lebih ke harus membiasakan diri aja dengan lagunya gitu. Apakah ada keputusan tertentu yang diambil untuk dari kesan overproduk saat menggabungkan keroncong dengan harmoni jazz, Bang? Gimana? Apakah ada keputusan tertentu yang diambil untuk menghindari kesan overproduk saat menggabungkan keroncong dengan harmoni jazz? Enggak, kita nggak ada mikir kayak gitu gitu. Ngalir aja semua. Ada nggak Bang risiko kehilangan karakteristik genre tertentu yang menggabungkan progresiator yang berbeda? Enggak ya, kebetulan kami semua ngerasa ya musisi itu harus berevolusi. Jadi yang penting bikin terus aja gitu. Yang penting bikin lagu terus, bikin apa, ngeband terus aja sih untungnya. Lanjut ke improvisasi dan struktur lagu. Improvisasi adalah elemen inti dalam jazz, tetapi keroncong dan folk memiliki struktur yang lebih ketat dan tradisional. Bagaimana Payung Teduh memutuskan kapan improvisasi dapat dimasukkan ke dalam lagu tanpa merusak struktur yang telah ada? Hmm, karena ini lagu-lagunya bukan lagu-lagu jazz yang kita dikasih waktu untuk solo-solo ya, tiap personel solo gitu, ganti-ganti atau trading floor misalnya. Jadi sebenarnya nggak banyak, cuma
Hmm, tapi ada satu lagu, misalkan lagu di Gunung dan Laut, cerita tentang Gunung dan Laut itu, kalau lagi live kami sedikit mempunyai ruang untuk lebih berimprovisasi. Tapi selain dari itu, biasanya tidak terlalu banyak, ya. Karena emang kami melayani kebutuhan lagunya aja. Seberapa besar pengaruh improvisasi terhadap pengembangan melodi di payung teduh? Tidak besar, karena ya itu lagi-lagi kita bukan band jazz klasik. Lanjut ke peran kontrabas dan teknik bermain kontrabas ya Bang. Abang sebagai pemain kontrabas, peran Abang sendiri seringkali menjadi penopang harmoni dalam jazz. Namun, di payung teduh, dengan adanya unsur keroncong yang lebih terstruktur, bagaimana Abang menyeimbangkan permainan kontrabas agar tetap mendukung, namun tidak merusak keaslian dari keroncong? Hmm, intinya lebih kita harus melayani kebutuhan lagu. Kalau di kontrabas ya aku menjaga ritmik dan menjaga groove-nya aja gitu. Eh, Biar nggak terlalu liar, nggak terlalu menggila ibaratnya ya. Tapi lagunya terjaga. Apa saja sih Bang teknik permainan dalam kontrabas yang digunakan dalam Abang? Biasanya teknik pizzicato aja, teknik metik. Lalu tapi ada sedikit arco di lagu Kerinduan, itu saya gesek di bagian akhir lagu di outro-nya itu saya gesek dengan bow ya, pakai bow. Tapi ya itu intinya dua itu aja. Itu biasanya cara mengatasi agar suara kontrabasnya terdengar oleh penonton gimana Bang? Hmm, Kalau lagi live, kita kalau manggung sekarang udah nggak pakai kontrabas yang akustik karena itu agak riskan ya. Apalagi kalau di ruang outdoor. Jadi kita sekarang bawa kontrabas yang elektrik, yang lebih portable, dan soundnya pun juga mungkin tidak serta merta super duper mirip dengan akustik, tapi seenggaknya mendekati. Apakah dalam beberapa lagu payung teduh ini, Abang lebih memilih untuk mengurangi penggunaan kontrabas agar memberi ruang bagi instrumen lain? Enggak. Karena emang kebetulan waktu itu saya lagi fokus main kontrabas pas ketemu dengan Is dan teman-teman. Dan itu yang jadi uh, awal mulanya. Berarti tetap menjaga ya Bang, agar peran kontrabas ini tetap dominan. Enggak, justru enggak dijaga sih. Lebih ke menyesuaikan dengan kebutuhan lagunya aja. Kalau emang ada yang harus pakai elektrik, ya pakai elektrik gitu. Kalau ada yang pakai kontrabas, enaknya pakai kontrabas. Apa teknik permainan kontrabas ini berbeda ketika bermain dengan nuansa jazz yang lebih bebas atau folk yang lebih melankolis? Hmm, Tergantung bandnya. Karena kontrabas juga bisa dipakai di band punk atau rockabilly, ya, atau blues, apapun. Jadi tergantung genre musiknya, maunya seperti apa gitu. Lanjut ke bagian estetika dan suasana musik. Banyak yang bilang Bang, bahwa musik payung teduh ini terasa hangat dan penuh ruang. Bagaimana cara Abang membangun suasana itu secara musikal? Hmm, itu adalah konsekuensi dari musik yang kita buat sih. Jadi kita nggak mikirin harus menjadi hangat atau bagaimana.
Cuma intinya kita main, lalu biarkan orang mendengarkan. Dan mereka mikir itu hangat, ya silahkan. Gitu. Bagaimana peran tempo dalam membentuk emosi khas payung teduh? Tempo. Hmm, sebenarnya itu tergantung dari pencipta lagunya ya. Kalau emang dia lagunya maunya pengen yang lebih upbeat, jadi biar lebih gembira, ya yang cepat. Tapi kalau ada yang uh, pelan, ya jadi lebih melankolik misalnya, atau lebih romantis. Jadi tergantung dari yang menciptakan lagu. Di payung teduh ini ada berapa personil sih bang? Layarnya? Empat. Oh, 4. Untuk pemain violin, apakah? Itu adisional. Lanjut ke teori musik dan pendekatan. Bagaimana teori musik global diterapkan dalam komposisi payung teduh yang menggabungkan jazz, keroncong, dan pop? Eh, Mungkin nggak terlalu mikirin teori musik global, yang penting kita bikin aja. Tuh. Biasanya yang bikin lirik Jadi itu, nggak mikirin teori. Kalau mikirin teori musik global, itu biarkan orang lain yang meneliti. biasanya yang bikin lirik itu terinspirasi dari suatu apa gitu. Ada nih Alda pernah denger yang lagu Hmm, itu terinspirasi dari apa? Jaringannya jelek nih, Alda, putus-putus. Oh, untuk lagu yang Ya langsung ke pertanyaannya aja, langsung oh, yang pertanyaan berikutnya aja. sejauh mana pengaruh teori musik internasional bisa beradaptasi dengan elemen-elemen musik tradisional seperti keroncong dan folk? Lagi-lagi kita nggak terlalu mikirin uh, dalam apa ya, nggak terlalu mikirin ke sana sih. Biasanya dalam menulis lagu itu lirik-liriknya terinspirasi dari apa bang? Hmm, oh, beragam macam-macam. Bisa pengalaman pribadi. Kalau saya sendiri yang di metal, eh karena metal itu lebih luas, eh, apa ya, cakupannya, jadi bisa ngebahas sosial, lingkungan hidup, eh, politik, dan lain-lain. Tapi kalau di parade, di payung teduh dan parade, mungkin ya khususnya di payung teduh ya, mungkin ya, karena itu yang jadi fokus utamanya. Hmm, Biasanya lebih ke pribadi, tapi ada beberapa lagu yang ditulis oleh sutradara teater kami itu juga macam-macam inspirasinya. Karena kayak lagu Resah, Rahasia, Gunung dan Laut, eh, Biarkan itu, hmm, ya itu ada beberapa yang dibuat untuk kebutuhan teater. Ya. Tapi itu pun inspirasinya saya sendiri tidak tahu gitu. Mungkin mesti tanyakan langsung ke orangnya gitu. Di lirik lagu yang pararararam itu apakah membawa kesan yang horor bang di lirik itu? Enggak, itu mah interpretasi orang-orang aja. Itu orang-orang aja yang bikin interpretasi itu. Kita nggak ada mikir horor-horor apa-apa. Tapi jadi menarik. Iya,
Suka Hmm. banget Bang lagu-lagu Hmm. dari Payung Teduh ini, Alda. Hmm. Kamu masih sakit? Nggak apa-apa, cuma iseng aja. Oh, Hmm. mungkin itu saja pertanyaan yang dapat Alda sampaikan. Alda mengucapkan banyak terima kasih Hmm. kepada Bang Aziz. Mohon maaf telah Hmm. mengganggu waktu senggang Bang Aziz, mengganggu waktu istirahat Bang Aziz. Alda mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf. Sama-sama aman santai aja. Ini buat skripsi ya, buat tugas akhir. Ini untuk tugas ujian akhir semester Bang UAS Oh, oke oke, sip sip. di Oke, mata good luck ya. kuliah. Semoga dapat nilai A. Amin. Di mata kuliah jurnalisme musik. Langsung masuk. Oke, sip sip. Semoga kita bisa Coba bertemu. wawancara ini juga bisa juga wawancara orang-orang di kayak Mas Wendy, Mas Wensrock ya. Dia tadinya di Rolling Stone, terus bisa wawancara orang-orang dari Whiteboard Journal, Pop Hari Ini, ya kan. Kalau emang emang mau ke arah situ ya. Eh, karena jurnalisme musik kan muncul lagi nih semenjak ada eh, media-media di Instagram ya kayak Pop Hari Ini, Whiteboard Journal, dan lain-lain gitu, atau Indo Musikgram misalnya. Jadi Takutnya nggak direspon. hmm, ya coba dulu aja, nggak apa-apa. Itu kan resiko jadi jurnalis ibaratnya. Benar-benar. Ya. Tapi kalau misalkan butuh channel bisa tanya eh, apa? Bisa coba tanya ke aku dulu. Nanti aku yang coba eh, jembatanin bisa. Gitu. Ya. Tapi kalau yang buat saat ini udah cukup. Mungkin kalau perlu buat skripsi atau apapun, ntar tanya aja lagi ya. Sebenarnya Alda di kampus ini mayornya biola sih Bang. Makanya Oh, tadi Alda biola. nanya bayar biola. Oh. Yang main biola waktu itu siapa ya? Ini sekali yang inget ya. Tapi harusnya ada di credit title-nya album Ruang Tunggu. Iya album Ruang Tunggu sih. Kok Ruang Tunggu bukan? Ya pokoknya ada di album Dunia Batas sama di Ruang Tunggu. Apanya? Credit title kalau punya CD-nya ya mungkin itu bisa dilihat siapa yang pemain biolanya. Saya nggak ingat siapa. Band Payung Teduh ini pernah manggung ke Lampung belum Bang? Oh sering, sering banget. Saya sering makan di bakso Sony Lampung. Oh, Mm. ya, enak Hmm, gitu. hampir selalu ke sana. Mm-mm. Sama iya sih, bakso Sony Lampung, mama makan di Begadang biasanya. Kalau lagi landing situ. Untuk bulan depan apakah ke Lampung lagi Bang? Manggung? Lampung belum ada lagi, ya mungkin nanti jelang akhir tahun kali ya. Oh, Tapi kami bulan bulan ini ke Surabaya, lalu bulan depan ke Kuala Lumpur. oh, Hmm, mm-mm. Ya itu sih. padat berarti Bang jadwalnya. Ya lumayan, lumayan. Makasih banget ini Alda udah Oke, dikasih kesempatan buat wawancara sama Bang Abdul Aziz. aman. Mm-mm. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Semoga ya. Mm-mm. Kamu latihan terus ya biolanya ya. Iya Harus Bang. harus makin jago, harus jago banget. Kalau perlu latihan 6 jam sehari biolanya, nyari lagu terus, belajar terus, belajarin semua genre, lalu posting di sosial media, kamu mainnya kayak gimana. Karena kita udah punya sosial media kan, manusia itu kan punya sosial media, jadi mereka bisa kasih lihat itu, gitu. Ya, itu yang paling penting. Oke, Makasih Bang sarannya. Senang sama-sama. bertemu dengan Bang. Dadah. Ya. Terima kasih. Yes. Saya akhiri. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang
sebelum tutup foto dulu bang. Nah, Mm-mm. Alda layar ya. Satu, bisa gaya bang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi bang. Satu, dua, tiga. Terakhir, terakhir. Senang banget nih saya bang, maaf ya bang. Santai, Satu, santai, aman. satu, dua, tiga. Terima kasih banyak Sip, bang. See you. sama-sama. See you, bye. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.